Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 213. Tuan Fernando, ada apa? Melihat Fernando membuka mulutnya, Rosita bertanya dengan penasaran. 10 juta setahun, itu terlalu sedikit. Fernando berkata dengan suara datar. Mendengar ini, Rosita tercengang seketika. Mata si botak juga berkilat-kilat, dia memandang Fernando dengan tatapan mengejek. Bocah, 10 juta setahun masih dibilang kurang, coba kamu beritahu, setahun seharusnya berapa? Setidaknya 20 miliar, Fernando berkata dengan bersungguh-sungguh. Setahun 20 miliar. Rosita terkejut sampai membuka mulut lebar-lebar. Apa alasan Pak Fernando merasa biaya perlindungan ini terlalu sedikit? Bahkan jika terlalu sedikit, tidak perlu sampai 20 miliar per tahun juga. Tuan Fernando, Anda tidak bercanda bukan? Ekspresi wajah Rosita terlihat canggung. Aku tidak bercanda. Fernando terlihat sangat serius. Nak, apa maksudmu? Apakah kamu mempermainkan aku? Si botak mengernyit, wajahnya terlihat semakin suram. Ini baru pertama kalinya dia menemukan orang yang bersedia membayar lebih untuk biaya perlindungan. Dan yang lebih penting lagi, pemuda ini, sekalinya berkata, dia langsung bilang ingin membayar 20 miliar. Kalau ini bukan mempermainkannya, lalu apa? Mana ada orang yang bersedia membayar biaya perlindungan sebesar 20 miliar? Aku tidak mempermainkanmu, panggilkan Kak Lesmana, aku akan membayar biaya perlindungan sebesar 20 miliar, wajah Fernando terlihat tanpa ekspresi. Nah, Kak Lesmana tidak ada di sini, kalau Kak Lesmana ada di sini, dan dia tahu bahwa kamu hendak membayar biaya perlindungan sebesar 20 miliar, dia bakal langsung merobek mulutmu. Si kepala botak itu berkata dengan nada dingin. Lucu sekali, aku berinisiatif menawarkan untuk membayar 20 miliar untuk biaya perlindungan, mengapa dia mau merobek mulutku? Apa di dunia masih ada alasan seperti itu? Kata Fernando sambil mencibir. Baiklah, nak. Kamu cepat menyingkir ke samping, jangan menghalangi kami, atau kami tidak akan sungkan-sungkan. Si kepala botak sudah tidak sabar lagi, dia mengarahkan pandangan ke Rosita. Kamu, serahkan 10 juta untuk membayar biaya perlindungan dan kami akan segera pergi. Baiklah. Rosita mengangguk, semakin lama orang-orang itu di sini, perubahan suasana hati para tamu akan semakin besar, hal ini sangat memengaruhi bisnis. Rosita mengeluarkan ponselnya, saat sudah siap untuk mentransfer uang, Fernando malah merebut ponsel Rosita. Sudah aku katakan, aku akan membayar 20 miliar untuk biaya perlindungan, 10 juta terlalu sedikit. Fernando menatap dingin ke si kepala botak. Nah, kamu benar-benar mencari masalah, ya. Sialan, kamu tidak mungkin cacat mental, bukan? Si kepala botak akhirnya tidak tahan lagi, dia sangat marah, pria itu mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya ke wajah Fernando. Wus! Pukulan ini datang dengan tiba-tiba dan sangat cepat. Tuan Fernando, cepat menghindar. Rosita dan Wenda langsung memucat, mereka segera berseru, keduanya merasa sangat cemas. Pukulan ini sudah hampir sampai ke kepala Fernando. Pada saat itu, Fernando bergerak. Fernando mengulurkan tangan kirinya, dia jauh lebih cepat. Plak, tinju itu mengenai telapak tangan Fernando. Si kepala botak terperanjat, tidak menyangka tinju itu bisa diblokir oleh Fernando. Pada saat berikutnya, wajahnya langsung putih pucat, pria botak itu mengeluarkan suara lolongan. Fernando mencengkeram tinjunya dan mendorongnya. Krak, suara tulang retak samar-samar terdengar. Pergelangan tangan si kepala botak langsung mengalami dislokasi.
Rasa sakit yang luar biasa itu menjalar dari pergelangan tangan ke lengan, sakitnya sampai membuat si botak berkeringat dingin. Ah! Sakit sekali. Si botak melolong keras-keras. Kak botak. Ekspresi anak buah si botak langsung berubah. Semua kejadian ini berlalu begitu cepat, mereka belum sempat mengeluarkan reaksi. Mengapa berdiam diri di situ? Pukul dia untukku. Si kepala botak berbicara dengan suara keras. Serbu. Hajar sampai mati. Anak buah si botak akhirnya bereaksi, mereka bergegas menyerbu ke arah Fernando. Tuan Fernando. Wajah Rosita dan Wenda menjadi lebih pucat lagi. Satu orang diserang oleh selusin orang, Tuan Fernando berada dalam bahaya. Sedangkan Fernando, sinar matanya masih terlihat kalem. Ketika Fernando menendangkan kaki kanannya, tendangan pertama diarahkan kepada si botak, kemudian Fernando tidak mundur, dia malah maju dan bergerak secepat kilat, menyerbu ke arah kerumunan. Buk, buk, buk. Pada saat berikutnya, hanya terdengar suara tinju yang menghantam daging. Suara ini bercampur dengan lolongan dan tangisan anak buah si botak. Ah! Sakitnya setengah mati. Kakiku. Adegan di depan tersebut membuat Rosita dan Wenda melotot karena tercengang. Mereka sama sekali tidak bisa melihat sosok Fernando, hanya terlihat gerombolan tersebut. Tidak sampai 1 menit, semuanya jatuh merayap di tanah, ada yang memegang perut mereka, ada yang menutupi kaki mereka sambil meratap tanpa henti. Keahlian Tuan Fernando, cukup mengerikan juga. Orang sebanyak itu pun tidak bisa mengalahkannya. Kedua wanita itu terkesima sampai mulut mereka terbuka seperti huruf O. Bocah, kamu. Si kepala botak tergeletak di tanah, dia melihat ke Fernando dengan ketakutan yang luar biasa. Anak buah yang bertugas memungut biaya perlindungan ini semuanya adalah petarung yang handal, namun di hadapan pemuda tersebut, semuanya tidak menunjukkan perlawanan sama sekali. Dalam sekejap mata, semuanya berhasil dikalahkan. Kehandalannya ini sangat menakutkan, benar-benar sudah di luar batas pemahamannya. Sosok Fernando, saat mendarat ke lantai, seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah bersih tanpa debu sedikit pun. Fernando melangkahkan kakinya ke depan si kepala botak. Nak, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Si kepala botak menggunakan kedua tangan untuk mengangkat dirinya dari tanah, dia terus-menerus mundur ke belakang. Apa yang akan aku lakukan? Aku ingin membayar biaya perlindungan. Fernando mengulurkan tangan, meraih kerah baju si kepala botak, dan langsung mengangkat seluruh tubuhnya. Panggilkan Kak Lesmana si bengsat itu, aku akan membayar biaya perlindungan sebesar 20 miliar. Si kepala botak tercengang, dia pun bertanya. Nak, apakah kamu benar-benar ingin bertemu Kak Lesmana? Apakah kamu tidak mengerti ucapanku? Fernando mengerutkan keningnya. Tepat pada saat itu, para tamu memandang sosok Fernando, mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata, pandangan mereka terlihat dingin, seolah-olah sedang melihat orang idiot. Kalau Kak Lesmana dari jalan masa depan datang, pemuda ini tidak diragukan lagi pasti akan mati mengenaskan. Ya, pemuda ini tidak memiliki cacat mental bukan? Kalau aku, yang harus kulakukan sekarang adalah segera melarikan diri. Kalau tidak, begitu Kak Lesmana datang, dia pasti akan berakhir sangat mengenaskan. Kerumunan sibuk berbisik dan berbicara penuh dengan spekulasi. Jika Kak Lesmana datang, aku bisa memastikan bahwa kedua kakimu akan patah. Si kepala botak itu berkata dengan nada dingin. Plak, Fernando menamparkan langsung ke wajah si kepala botak. Si botak menarik napas, rasa sakitnya membuat setengah wajahnya menjadi mati rasa. Jika aku menyuruh kamu memanggilnya, maka panggil saja dia, tidak usah banyak omong, suara Fernando terdengar semakin dingin. Baik, akan aku panggil. Si kepala botak menggertakkan giginya, mengeluarkan ponselnya, dan menekan panggilan ke nomor Kak Lesmana. Hei, kepala botak, ada masalah apa? Begitu panggilan tersambung, terdengar suara rendah yang datang dari ujung lain telepon. Kak Lesmana, si kepala botak sesaat merasa ragu-ragu,
pandangannya menatap ke arah Fernando. Kamu katakan saja yang sebenarnya, kata Fernando dengan nada datar. Si kepala botak mengertakkan gigi, kemudian berkata, Kak Lesmana, aku membawa anak buahku ke jalan masa depan untuk memungut biaya perlindungan dari restoran BBQ Impian Nando, tetapi aku dan lebih dari selusin anak buahku semuanya dipukuli. Apa? Dipukul? Suara di ujung lain telepon tiba-tiba meledak dalam kemarahan. Ada berapa jumlah musuh? Dari kelompok mana? Berani-beraninya menghajar orang-orangku tanpa alasan? Apakah itu Ginting yang baru-baru ini sedang naik daun? Kalau itu Ginting, tidak masalah, kami pernah berhadapan dengannya, kami pasti tidak akan mengumpulkan biaya perlindungan. Wajah kepala botak dipenuhi tangis pilu. Pihak lawan, hanyalah seorang pemuda, dan hanya dia seorang diri. Apa? Seorang pemuda seorang diri yang memukuli selusin dari kalian semua. Suara itu terdengar penuh dengan ketidakpercayaan. Lia, benar, memang hanya dia sendiri. Si kepala botak sudah hampir mau menangis, aib yang memalukan seperti ini, juga baru pertama kalinya dia alami. Pemuda itu berkata dia akan membayar biaya perlindungan kepada Kak Lesmana, dia juga bilang akan membayar sebesar 20 miliar. Bab 214. Apa? Ingin membayar biaya perlindungan sebesar 20 miliar. Kak Lesmana terkejut. Pemuda itu otaknya pasti bermasalah, dia memukuli orang-orangku dan masih ingin membayar biaya perlindungan. Selain itu, dia bilang ingin membayar 20 miliar, apa dia benar-benar bisa membayarnya? Dia pasti tidak akan bisa membayar uang sebesar 20 miliar, si kepala botak menggelengkan kepalanya. Sekalipun pemuda ini punya uang dan mampu membayar 20 miliar, tapi apakah dia akan memberikannya? Jelas-jelas dia mempermainkan kita. Kak Lesmana, apa yang harus kita lakukan sekarang? Si kepala botak bertanya lagi. Suruh pemuda itu untuk menunggu, aku akan ke sana sekarang. Baik. Si kepala botak mengarahkan tatapannya ke Fernando. Nak, Kak Lesmana menyuruhmu menunggunya. Baiklah, akan kutunggu. Fernando menjawab dengan nada datar. Tuan Fernando, apakah Anda ingin bersembunyi terlebih dahulu? Rosita datang menghampiri, wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Para pelanggan membicarakan hal tersebut, Kak Lesmana adalah penguasa di area sini, jika dia datang, Anda pasti akan dalam masalah. Bahkan jika Anda tidak mau bersembunyi pun, mari kita hubungi polisi terlebih dahulu. Tidak perlu, tunggu saja di sini. Fernando melambaikan tangannya, dia kelihatan tidak peduli sama sekali. Baiklah. Melihat Fernando bersikeras seperti itu, Rosita tidak enak hati untuk berbicara lebih lanjut, wajahnya dipenuhi kegugupan, dia pun berdiri di samping. 15 menit kemudian, brum. Brum, terdengar suara mesin yang datang menghampiri, 4 buah van melaju ke arah sini. Ceklek, ceklek, pintu mobil dibuka, sekelompok orang turun sambil memegang tongkat besi, parang, dan pipa baja. Preman-preman dengan rambut yang dicat dengan berbagai warna tampak keluar dari mobil, terlihat sekilas ada lebih dari 20 orang. Yang memimpin di depan adalah seorang pria bertubuh besar. Di telinganya terpasang anting, dia setengah telanjang dari tubuh tengah sampai ke atas, di bahunya ada tato seekor naga biru, dia terlihat ganas dan garang, membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Para pelanggan, begitu melihat pria berbadan besar ini, ekspresi mereka langsung berubah penuh ketakutan. Kak Lesmana, penguasa jalan masa depan, sudah datang. Kali ini masalahnya benar-benar akan menjadi besar. Kemudian, mereka kembali menatap ke arah Fernando, mereka melihat Fernando seperti melihat orang mati. Pemuda ini benar-benar bertindak semaunya sendiri, dia juga sudah melukai banyak anak buah Kak Lesmana, apakah Kak Lesmana akan melepaskannya? Kak Lesmana, pada saat ini, si kepala botak benar-benar kegirangan, sambil menyambut Kak Lesmana, dia langsung menunjuk ke arah Fernando. Pemuda itulah yang memukul orang-orang kita, dia juga yang bilang akan membayar 20 miliar untuk biaya perlindungan.
Sepasang mata sinis Kak Lesmana memandang ke arah Fernando. Nak, kamu dari kelompok golongan mana? Berani-beraninya kamu menyerang anak buahku. Begitu datang, Kak Lesmana langsung ingin mengetahui latar belakang Fernando. Preman-preman yang dibawa Kak Lesmana langsung maju ke depan, kemudian mengelilingi Fernando rapat-rapat. Selama ada perintah dari Kak Lesmana, mereka akan langsung bertindak. Aku tidak berasal dari kelompok atau golongan manapun. Fernando meletakkan tangan ke belakang punggung, sambil berkata dengan nada datar. Kak Lesmana mengerutkan keningnya, dia tidak menyangka Fernando akan memberikan jawaban seperti ini. Kamu melukai begitu banyak anak-anakku, coba katakan, apa yang harus kulakukan dalam menangani masalah ini? Jika menuruti karakter Kak Lesmana di masa lalu, tentunya begitu datang, dia akan langsung turun tangan dan memberikan pelajaran yang menyakitkan bagi pihak lawan. Tapi pemuda di depan Kak Lesmana ini terlihat terlalu tenang. Kak Lesmana agak tidak yakin, jangan-jangan di belakang pemuda ini, ada seseorang yang punya latar belakang kuat yang membantu dia. Apa yang harus dilakukan? Aku akan menyerahkan 20 miliar untuk biaya perlindungan. Apakah jumlah itu masih tidak cukup untuk anak buahmu pergi berobat ke dokter? Fernando bertanya dengan nada tidak percaya. Nah, bahkan sampai detik ini pun kamu masih ingin menggunakan 20 miliar untuk mempermainkan kami. Si kepala botak marah sampai seluruh badannya gemetar, dia pun menggertakkan giginya. Raut wajah Kak Lesmana juga langsung menjadi suram dalam sekejap. Nak, ada pepatah lebih baik mati daripada dipermalukan, aku sarankan supaya kamu memperhatikan ucapanmu. Meskipun kamu memiliki dukungan orang hebat di belakangmu, tapi dengan mempermalukan kami seperti ini, apa kamu benar-benar berpikir kami bisa diinjak seenaknya? Mempermalukan. Aku sama sekali tidak menghina kalian, aku benar-benar akan membayar biaya perlindungan. Fernando berkata sambil tersenyum lebar. Begini saja, karena penguasa jalan masa depan sudah datang, aku rasa 20 miliar terlalu sedikit, aku akan menghormati kalian dengan memberikan 100 miliar biaya perlindungan. Nak, kamu. Si kepala botak marah besar, dia ingin langsung menerjang ke depan dan memberi pelajaran ke Fernando. Menyerahkan 100 miliar untuk biaya perlindungan. Itu sudah 10% dari 1 triliun, apakah dia menganggap mereka ini idiot? Apa orang normal dengan otak yang waras akan membayar 100 miliar untuk biaya perlindungan? Sementara pemuda ini, apakah dia benar-benar bisa mengeluarkan uang 100 miliar? Dia begitu muda, bisa menyerahkan 100 juta saja sudah sangat bagus. Kata-katanya sudah jelas menyiratkan penghinaan secara terang-terangan. Kepala botak, jangan turun tangan dulu. Kak Lesmana mengangkat tangannya untuk menghentikan si kepala botak, kemudian dia mengarahkan pandangannya ke arah sosok Fernando. Nak, kamu ingin menghina kami dengan menyerahkan 100 miliar untuk biaya perlindungan, bukan? Baik, ambil kartunya dan transfer sekarang juga. Kak Lesmana menyerahkan sebuah kartu ke depan Fernando. Jika kamu tidak menyerahkan 100 miliar kepadaku, malam ini juga aku akan merobek mulutmu. Kamu adalah manusia yang tidak tahu kehebatan orang lain. Jika kamu ingin mempermalukan orang lain, maka ucapanmu itu harus dibarengi dengan logika. Ekspresi Fernando sangat tenang, dia menerima kartu tersebut dan mulai mentransfer uang. Pemuda itu tidak benar-benar akan mentransfer uang bukan? Bagaimana mungkin? Seseorang yang masih sangat muda seperti dia, apa bisa mengeluarkan uang 100 miliar? Iya, 100 miliar benar-benar jumlah yang fantastis. Pura-pura, terus aja pura-pura. Di mata si kepala botak terdapat tatapan penghinaan. Berpura-pura seolah-olah yang kamu katakan itu benar. Ting. Tiba-tiba, ponsel Kak Lesmana berdering. Kak Lesmana membuka dan melihatnya. Seketika itu juga dia tercengang kartu Anda, dengan nomor belakang 3782, telah mendapatkan transfer antar bank sebesar 100 miliar pada pukul 21.47, dengan total saldo 100 miliar 160 juta 10.900.
100 miliar. Apakah sudah masuk ke dalam rekening? Kak Lesmana mengusap-usap matanya karena mengira dia salah melihat. Benar-benar 100 miliar. Asal tahu saja, uang yang dia hasilkan selama setahun hanya sampai 2 miliar. 100 miliar setara dengan penghasilannya selama 3 atau 40 tahun ke depan. Apakah sudah masuk ke rekening? Si kepala botak melihat informasi di akun di ponsel Kak Lesmana, dia juga benar-benar tercengang di tempat tanpa bisa bergerak. Kak Lesmana, ini bukan informasi penipuan kan? Si kepala botak bertanya penuh dengan kecurigaan. 100 miliar, dalam seumur hidupnya, dia belum pernah melihat uang yang begitu banyak. Bisa jadi informasi penipuan, pemuda itu mungkin bekerja sama dengan stasiun pangkalan penipuan. Kak Lesmana mengangguk. Informasi bisa salah, tetapi total saldo kartu bank tidak akan salah. Sambil berkata, dia segera membuka aplikasi bank dan melihat saldo secara keseluruhan. Kali ini dia benar-benar tercengang, sangat terkejut sampai mulutnya menganga lebar. Total saldo adalah 100 miliar 160 juta 1900,00 rupiah. Ini benar-benar 100 miliar lebih. Seluruh tubuh Kak Lesmana gemetar karena bersemangat, dengan uang 100 miliar ini, dia tidak perlu lagi berkutat di dunia hitam dan setiap hari merasa khawatir akan tertangkap oleh orang-orang pihak berwajib. Dia melakukan hal-hal ilegal, bukankah itu juga demi uang? Dengan adanya uang ini, dia bisa langsung membeli villa, mobil mewah, dan menikmati kehidupan mewah seumur hidup. Ini benar-benar 100 miliar. Si kepala botak juga melihat saldo bank tersebut. Dia menelan ludah dan matanya berkilat-kilat penuh keserakahan, seolah benar-benar tergiur. 100 miliar untuk biaya perlindungan sudah ditransfer ke kartu. Tidak lama kemudian, Fernando berbicara dengan nada datar. Sudah masuk ke rekening. Kak Lesmana mengangguk sambil melihat ke mata Fernando. Tiba-tiba saja Kak Lesmana merasa perasaannya menjadi rumit. Pemuda ini tidak mempermainkan mereka, melainkan benar-benar mentransfer 100 miliar. Tunggu sebentar. Kelopak mata Kak Lesmana tiba-tiba berkedut. Pemuda ini masih sangat muda, tapi sekali mengeluar uang langsung 100 juta, dan dia kelihatan biasa-biasa saja setelah mentransfer uang itu. Sifat tenang dan kalem ini tidak dibuat-dibuat, memang benar adanya, pemuda itu memang tidak menganggap penting uang 100 miliar tersebut. Bahkan 100 miliar saja tidak dia anggap penting, seberapa menakutkannya latar belakang dan sumber keuangan pemuda ini. Orang yang dapat dengan bebas memberikan 100 miliar, aset keluarganya pasti setidaknya di atas puluhan triliun. Orang semacam ini, apakah bisa sembarangan diprovokasi? Pada saat ini, Kak Lesmana tiba-tiba saja merasa bahwa uang 100 miliar ini telah berubah menjadi masalah yang sangat memusingkan. Karena Fernando berani memberi, dan dia tidak berani menerimanya. Bab 215. Tepat pada saat ini, wajah Kak Lesmana langsung terlihat sangat kompleks dan penuh kebimbangan. 100 miliar adalah uang yang baru bisa dia hasilkan dalam waktu 20 atau 30 tahun yang akan datang. Kalau bilang tidak mau, itu jelas tidak mungkin. Namun pemuda yang ini bisa memberikan uang 100 miliar dengan sesuka hati, betapa menakutkannya latar belakang pemuda ini. Setelah diberi uang 100 miliar oleh orang semacam ini, beranikah Kak Lesmana menerimanya? Jika uang ini diambil dan akhirnya mereka ditargetkan sebagai musuh, lalu sampai kehilangan nyawa, itu tidak akan sepadan sama sekali. Kak Lesmana memutar bola mata. Akhirnya sambil menggertakkan giginya, dia pun berjalan ke depan sembari tersenyum. Itu, temanku, akan aku kembalikan uang 100 miliar ini, aku tidak menginginkannya. Oh, tidak mau. Mengapa? Fernando menatap Kak Lesmana dengan bertanya-tanya. Si kepala botak saat itu juga tercengang, dengan cemas dia berkata. Kak Lesmana, mengapa tidak mau? Iya, uang itu adalah pemberiannya. Rugi kalau tidak diterima. Betul, 100 miliar itu bukanlah jumlah yang kecil, tapi anak muda ini secara sukarela memberikannya kepada kita.
Mengapa tidak mau? Para preman tersebut mulai berdiskusi dengan kebingungan. Tutup mulut semuanya. Kak Lesmana menolehkan kepala, dia melotot dengan tajam ke arah bawahannya. Kalian tahu apa? Setelah berkata seperti itu, Kak Lesmana kembali menatap Fernando lagi. Teman, berikan nomor kartumu kepadaku, biar aku kembalikan uang ini, aku tidak bisa mengambil uang ini. Yakin tidak mau? Fernando bertanya lagi. Tidak mau. Kak Lesmana menggelengkan kepalanya laksana drum pelet. Apa dia sedang bercanda? Uang ini begitu berbahaya, jika diterima, bisa saja malah akan mendatangkan masalah. Karena Kak Lesmana tidak mau, Fernando juga tidak memaksa. Kalau begitu, kamu kirimkan kembali uang itu. Dia memberi tahu Fernando nomor rekeningnya. Tidak lama kemudian, uang itu berhasil dikembalikan. Ternyata Tuan Fernando, ketika mengembalikan uang, Kak Lesmana berhasil mengetahui nama Fernando. Tuan Fernando, apakah uang itu berhasil masuk ke rekening? Kak Lesmana bertanya dengan penuh kehati-hatian. Fernando mengangguk. Kak Lesmana menghela napas lega, uang ini berhasil dikembalikan juga akhirnya. Tuan Fernando, karena Tuan dan pemilik restoran BBQ Impian Nando ini saling mengenal, maka mulai dari sekarang, kami tidak akan mengenakan biaya perlindungan untuk toko barbeku ini. Masalah hari ini, kita anggap tidak pernah terjadi. Kak Lesmana kembali berkata, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah menghindari semua yang berhubungan dengan Fernando. Baguslah kalau begitu. Fernando mengangguk. Apa yang terjadi berikutnya begitu sederhana, Kak Lesmana dengan gerombolannya, segera meninggalkan jalan masa depan. Tuan Fernando, saya benar-benar berterima kasih kepada Anda. Rosita berjalan ke arahnya, wajahnya dipenuhi dengan rasa syukur. Anda telah membantu saya menghemat 10 juta. Ini hanya masalah kecil. Fernando melambaikan tangannya, bagi dia hal ini, merupakan masalah kecil saja. Asalkan orang itu memakai otaknya barang sedikit saja, maka dia pasti tidak akan tetapi menerima 100 miliar tersebut dan dengan adanya kejadian hari ini, Fernando memperkirakan bahwa toko barbeku milik Rosita, di jalan masa depan, akan bisa terus buka dengan aman dan lancar. Jika ada masalah, Kak Lesmana pasti akan membantu demi menghormati Fernando. Sekitar pukul 10 malam, Fernando mengendarai mobil pulang ke rumah seperti biasa. Karena sudah ada Wenda di restoran barbeku, maka untuk kedepannya, Fernando tidak perlu setiap hari datang ke sana, cukup 3 atau 5 hari sekali datang ke sana untuk memeriksa. Sekarang yang menjadi fokus Fernando adalah mencari satu perusahaan yang tersisa, serta kerjasama logistik dengan keluarga Wahidi. Keesokan harinya, sebuah panggilan telepon membangunkan Fernando dari tidur lelapnya. Tuan Fernando, ini saya, Suryano, terdengar suara penuh hormat dari Suryano. Ada apa? Fernando bertanya. Hari ini, Sekolah Dasar Daerah Miskin akan memulai proyek konstruksinya, saya ingin mengundang Anda untuk acara pemotongan pita. Suryano bisa mendengar, suara Fernando masih terdengar malas-malasan, mungkin tadinya masih tidur. Jadi Suryano bertanya hati-hati karena takut mengganggu Fernando. Kapan? Jam 10 pagi, jawab Suryano. Baiklah, aku akan berada di sana sebentar lagi. Selesai bersiap-siap, Fernando mengendarai mobilnya ke daerah miskin. Dia tidak berminat dalam kegiatan pemotongan pita tapi tetap pergi juga sebagai salah bentuk apresiasi. Yang terpenting adalah, Fernando ingin menjenguk Rosmah dan Hartini untuk melihat bagaimana kehidupan mereka di daerah miskin selama ini. Saat jam 8:30, Fernando sampai di daerah miskin. Saat ini, daerah miskin masih penuh dengan suara gelegar mesin menderu, ada mesin pemadat, mesin penggali, dan mesin derek yang beroperasi. Pekerja yang mengenakan pakaian kerja serta topi keamanan berjalan-jalan ke sana kemari. Seluruh udara dipenuhi dengan debu, baunya sangat menyengat. Proyek renovasi daerah miskin adalah proyek besar yang direncanakan akan selesai dalam 2 atau 3 tahun. Dalam waktu singkat ini, daerah miskin masih tidak akan ada terlalu banyak perubahan.
Tetapi semua penghuni area daerah miskin sudah dialokasikan ke perumahan lain. Lingkungan di area sana, kondisinya jauh lebih baik. Tuan Fernando, Anda sudah sampai akhirnya. Terdengar suara gelak tawa, seorang pria paruh baya berkacamata hitam datang sambil tersenyum. Di belakangnya, ada lebih dari satu lusin pria berjas, masing-masing dari mereka memancarkan kewibawaan. Pria parubaya ini adalah Kepala Departemen Menteri Pendidikan, Suryano Wahid. Sudah ganti kacamata. Fernando menatap sekilas ke arah Suryano. Ganti, sudah ganti, hari itu di Universitas Keuangan dan Ekonomi, lensanya dipukul sampai hancur, sudah pasti harus diganti, jawab Suryano dengan senyum lebar di wajahnya. Tuan Fernando, saya perkenalkan dulu kepada Anda, orang-orang di belakangku ini, mereka adalah rekan-rekan di Kementerian Pendidikan. Ada juga calon kepala sekolah impian Nando, wakil kepala sekolah, dan pimpinan lainnya. Tuan Fernando, apa kabar? Orang-orang itu, semuanya maju ke depan dan menyapa dengan hormat kepada Fernando. Tuan Fernando, Anda beramal tanpa memandang batasan, menyumbangkan uang untuk area daerah miskin dan membangun sekolah dasar. Perbuatan amal Anda benar-benar menyentuh hati kami. Benar sekali. Tuan Fernando, tolong terima rasa hormat saya. Anda adalah penyelamat bagi 300 anak di daerah miskin. Anda berbeda sekali dengan para selebriti yang melakukan kegiatan amal hanya untuk mempromosikan diri sendiri dan memutar uang. Anda benar-benar melakukan hal yang baik dan nyata. Orang-orang ini berbicara terus-menerus, beberapa membungkuk kepada Fernando, rasa terima kasih dan penghormatan mereka ini tulus dari dalam hati. Zaman sekarang ada banyak orang kaya, tapi yang seperti Fernando, yang sudah kaya namun mau mendonasikan kembali kepada masyarakat, sangatlah sedikit. Orang yang bisa melakukan hal benar di tengah keburukan, orang yang masih bersedia berbagi ketika sukses, sangatlah sedikit untuk zaman sekarang. Jelas sekali, Fernando adalah orang seperti itu. Semakin banyak kekayaan yang dimiliki, akan semakin besar tanggung jawabnya pula. Fernando melambaikan tangannya sambil menjawab dengan nada datar, baiklah, Tuan Fernando, sudah saatnya mulai memotong pita, acara akan segera dimulai. Anak-anak itu sudah menunggu kita. Ayo kita segera ke sana. Suryano berkata sambil tersenyum ceria. Fernando mengangguk. Sekelompok manusia, dengan Fernando sebagai kepala rombongan, menuju lokasi calon gedung sekolah dasar impian Nando. Podium dari awal sudah dibangun, di belakang podium tergantung sebuah tirai besar, di atasnya tertulis perayaan meriah pemotongan pita sekolah dasar impian Nando. Di bawah podium, masing-masing anak berbaris dalam satu garis lurus, sekilas dapat terlihat, semuanya ada sekitar 300 anak. Beberapa dari mereka sangat kurus, bahkan ada yang pakaiannya tambal sulam. Mata mereka membelalak lebar sambil memandang ke podium dengan perasaan agak takut. Tuan Fernando, silakan naik ke atas podium. Suryano mengulurkan tangan dan memberi isyarat kepada Tuan Fernando untuk naik lebih dulu. Fernando langsung menuju podium, diikuti oleh orang-orang tadi, mereka pun berdiri membentuk barisan. Fernando, tentu saja, berada di tengah-tengah. Pandangan mata semua orang tertuju pada Fernando yang berdiri di tengah podium. Kakak Fernando. Ketika melihat Fernando berdiri di tengah podium, seorang gadis manis menggemaskan dan bermata cerah, yang berdiri di bawah podium, memanggil Fernando dengan malu-malu. Gadis kecil itu adalah Hartini. Dia tidak menyangka bahwa dalam kegiatan upacara pemotongan pita, dia akan bisa bertemu dengan Fernando. Hartini, apakah kamu kenal pria di atas podium itu? Di sebelahnya, seorang anak laki-laki kecil berwajah gelap bertanya. Tentu saja kenal. Kakak Fernando pernah datang ke rumahku untuk makan malam. Muncul ekspresi penuh kebanggaan di wajah Hartini. Bersambung ke bab 216. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.